bukan cuma kegiatan pemberian PMP doang, tapi kita bisa informasiin. Bu, contoh PMP-nya seperti ini ya. Di sini kata kasih, tapi nanti ibu bisa buat sendiri di rumah. Gimana menunya, gimana caranya? Kan hari ini udah praktek, kan hari ini kita bisa infoin, kita sharing ilmu yang kita dapat hari ini dengan edukasi di masyarakat di posyandu, gimana cara membuat PMT penyuluhan yang bisa kita contohkan di kegiatan posyandu. Kalau misalnya ibu-ibunya, wah bagus juga nih ya menurut PMT posyandu di posyandu kemarin, dia akan merekam memori itu Bu. Jadi nanti ke depannya kalau anaknya jajanan sembarangan, kalau anaknya misalnya ada mah itu ada makanan ini misalnya kue manis, kue apa minuman manis, jadi udah bisa untuk milih gitu kan, bisa mencari mana nih PMT yang benar-benar sehat buat anaknya. Seperti itu ibu ya. Saya sih yang bertanya lagi. Ada pertanyaan lagi yang jelas? Udah gak sabar kayaknya menambahnya dari dulu ya? Wangi banget ya? Pakai minyak wijen kali ya? Ya, karena pakai daun bawang, minyak wijen, itu biasanya aromanya akan lebih kuat lagi ya Bu. Jadi nggak siput-siputan gitu. ya, jadi nggak ada lagi bau-bau lamu dari kopi-kopiannya, bau-bau lemas dari ayamnya, karena tadi bumbunya kita juga variasi dari bumbunya. Jadi jangan kita dapat asalkan bervariasi, gitu ya. Jadi boleh makan apa aja, mau ikan, mau telur, mau ayam, mau ati juga bagus ya Bu. Ati ayam, ati sapi bebas, dia tinggi zat besi, bagus untuk menjaga supaya nggak anemia, supaya sel darah merah tubuh anak kita itu sehat normal sesuai dengan kadar yang ditentukan seperti itu Bu. Ya. Katanya anak boleh makan ya, karena aromanya. Tapi kalau Kaget buat tanggal 13 jadi apa kagak? Jadi atuh. Suratnya atuh. Nah, kalau arti contoh menunya kesuci atau arti biasanya yang kesuci. Arti ayam sapi, sambal goreng kentang. Perkedel kentang dikasih arti. Jadi artinya sebelum diolah mungkin direbus dulu. Kasih daun salam, kasih bumbu untuk ayam kuning itu nggak apa-apa. Nah, nggak digoreng, jadi ibu, jadi diungkep dulu, misalnya si artinya pakai bumbu kuning ayam atau ikan, dikasih daun salam, daun serai supaya aromanya itu enak gitu kan. Setelah diungkep, bisa dipotong kecil-kecil. Kemudian di tempat yang lain ibu numis bawang merah, bawang putih, bahan dasar perkedel, masukkan cincangan potongan dadu kecil-kecil si ati ayam tadi, tumis, daun bawang masuk, tumis juga. Di tempat terpisah ibu rebus atau goreng kentang. Biasanya kalau perkedel digoreng kentang ya. Nah, goreng kentang yang dipotong, kentang potong yang nggak tipis banget, goreng. Dihaluskan, bisa dicampur perkedel, bisa dicampur tadi tumisan si ati ayam tadi. Aromanya udah beda, aromanya udah gak ada lamu-lamunya, udah gak kayak berasa makan apa sih, anak lihat ya kalau ati itu ya. Jadi bisa jadi satu tuh sama si perkedel, campuran si perkedel kentang gitu. Atau apa lagi ya namanya kalau ati itu, si kentang juga bisa. Gimana? Si kentang saya prenatal nih. Sebenarnya menunya sama prosesnya kayak pembuatan perkedel, cuma tinggal bentuknya aja. Iya, cuma tinggal bentuknya. Tinggal kayak dipajang ya, memanjang kayak kentang yang biasa digoreng gitu. Iya, kecil-kecil. Jadi kan ya tadi ya sudah diinfokan ya kalau balita itu nggak suka melihat yang makan gede karena badannya habis. Enggak lah kan